Shalom teman-teman semua, selamat Hari Raya Pentakosta. Biar api Pentakosta terus membakar dan tercurah bagi kita semua. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi kita hari ini nggak berdoa supaya Roh Kudus turun, tetapi supaya kita terus mengalami kasih-Nya yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Dan hari ini saya bersama salah satu adik rohani saya, sahabat saya. Dia ada salah satu teman saya dari berbeda gereja tentunya. Dan saya mau sharing dan tanya-tanya pendapat menurut teman saya ini bagaimana Roh Kudus bagi dia dan apa yang dia kerjakan bersama Tuhan sampai hari ini di dalam kasih dan kebenarannya. Langsung saja bro, perkenalkan diri. Wah, terima kasih untuk Bro Jimmy. Ya, perkenalkan, nama saya Renaldi dan saya di saat ini berada di dalam salah satu gereja Lutheran Reformed ya. Dan walaupun saya berbeda denominasi dengan Bro Jimmy ini, tetapi kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita adalah satu kekristenan dan satu visi untuk menjangkau jiwa pula, seperti itu kira-kira. Jadi hari ini mau tanya sih makna Roh Kudus yang dicurahkan ketika lu lahir baru itu ngebuat lu tuh seperti apa sih, dan apa yang Alkitab katakan, apa yang menjadi dasar Hari Raya Pentakosta itu sendiri dan esensinya buat kehidupan lu secara pribadi dan bergereja tentunya. Ya, paling kalau aku sederhana sih menjelaskannya begitu ya. Yang pertama kita harus melihat dari sisi historis begitu ya. Kita lihat Hari Raya Pentakosta itu dalam tradisi Yahudi itu adalah di mana hari panen gandum begitu ya. Itu di saat 7 minggu itu ya. Dan apakah ada kaitannya dengan Roh Kudus? Tentu ada. Di saat itu, di Hari Raya Pentakosta, di saat kenaikan Tuhan Yesus, tidak lama kemudian terjadilah Hari Pentakosta, dan di situ terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus. Makanya disebutkan sebagai apa? Parakletos. Parakletos itu di dalam bahasa Yunaninya adalah sang penghibur begitu ya. Sang penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, pribadi substansi dari Allah yang dimana itu adalah Allah, yang dimana itu merupakan bagian daripada Bapa Putra dan ya Bapa Putra itu sendiri begitu ya. Ya, dan ya fungsinya adalah ya pertama untuk menghibur kita. Fungsinya apa? Untuk mengajarkan kita. Fungsinya apa lagi? Ya, untuk membimbing kita untuk ke jalan yang benar. Membimbing kita untuk apa? Untuk berpengharapan seperti itu ya. Jadi fungsinya selain itu apa lagi? Ya, kita ada lagi ya. Salah satunya ketika kita ingin melakukan dosa, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang katakan ya melenceng gitu ya dari Alkitab itu ya, dari firman itu sendiri ya. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Mengingatkan kita begitu ya. Bahkan mencegah kita untuk kita melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, lantas apakah Roh Kudus itu hinggap dalam diri kita? Ya tentu saja sudah hinggap semenjak hari Pentakostal itu sudah ada gitu ya. Dan satu hal lagi nih Bro Jimmy, satu hal lagi nih. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang ini tidak ada Roh Kudus. Orang ini banyak sekali mengatakan orang ini tidak berkarunia roh. Tapi sesungguhnya ketika Roh Kudus itu sudah turun, semua manusia itu sudah memiliki Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus ini sudah bereksistensi atau sudah memiliki keberadaan. Manusia itu memiliki keberadaan bersama dengan Roh Kudus dalam hati dia. Tapi satu pertanyaan, apakah dia mau menjauh atau mau mendekat? Itu. Betul, oke. Jadi sebenarnya intinya Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita ya, dan sudah benar-benar tinggal sehingga kita hari ini dimampukan untuk hidup benar ya. Nah, pertanyaannya gini, kita memang ada berbeda gereja dan mungkin teman-teman di sini juga semuanya beda-beda denominasi, dan kita sebenarnya ingin meluruskan lah setiap pandangan-pandangan yang miring tentang doktrin-doktrin kita. Tapi yang paling penting apa sih sebenarnya, apakah orang yang berkarunia roh itu memang menjadi sebuah standar dalam orang dipenuhi Roh Kudus, atau memang yang penting adalah dampak dan yang dihasilkan setelah dia mengalami kuasa Roh Kudus itu? Pandangan menurut pandangan Bro Aldi tentang hal ini. Ya, baik. Ya, bagaimana begitu ya? Apakah di dalam dalam kehidupan kita ketika dalam Roh Kudus ini kita aktifkan atau tidak begitu? Ya, justru ya harus kita aktifkan begitu ya. Karena ya seperti dikatakan, esensi Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Tinggal kita bagaimana. Dalam ketika Roh Kudus itu sudah hinggap dalam kita, kita akan memancarkan buahnya. Memancarkan buahnya yaitu apa? 9 buah roh itu yang harus kita pancarkan. Seperti itu. Dan kemudian
kita pun harus memiliki suatu pengajaran yang benar, begitu ya. Di Roh Kudus itu juga fungsinya mengajar. Ya. Dengan mengajar Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita ini, dalam jiwa kita ini, di situ kita juga harus mengajarkan. Makanya makanya sebelum Yesus naik ke surga, itu makanya dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, begitu ya. Dan ajarlah mereka. Betul. Dan Roh Kudus itu mengajarkan, dan di situ kita menjadi sebagai mediator Dei, atau sebagai mediasi Allah untuk kita mengajarkan, untuk kita membimbing mereka, untuk kita mewartakan kebenaran. Ketika kita ingin mewartakan kebenaran, kita harus uji dulu apakah pengajaran kita ini berdasarkan dengan verified ya dari Roh Kudus apa tidak. Kalau tidak verified dari Roh Kudus, ya sebaiknya kita harus mengubah. Bagaimana cara tahunya verified-nya? Caranya, ya pertama kita harus membaca firman itu sendiri. Kita harus membaca Alkitab itu sendiri. Kita harus mengerti kebenaran Alkitab itu. Disitulah kita dapat disitulah Roh Kudus bisa memverified kan pengajaran yang benar, pengajaran yang tidak. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah roh, apakah itu berasal daripada Allah apa tidak. Sebab ya banyak sekali nabi-nabi palsu yang datang, begitu ya. Ada yang mengatakan dia Mesias, ada yang mengatakan ini orang ini berasal dari Roh Kudus dan sebagainya. Karena kalau di dalam reform ya katakan ya, itu sangat sekali ya mengajarkan kalau di dalam pengajaran ilmu Roh Kudus ini yaitu pneumatologi. Jadi artinya kita mengajarkan tentang Roh Kudus, begitu ya. Yang artinya Roh Kudus itu bukan hanya sekedar esensinya itu adalah dia cenderung kepada manusia, bukan. Cenderung artinya berpusatnya kepada manusia, tetapi manusia harus berpusat kepada Roh Kudus. Begitu. Jadi ya tetap gitu kan. Apakah ini benar-benar kita harus juga sebagai manusia kita harus menguji juga gitu. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus melihat begitu ya. Katakan kita mendapatkan karunia Roh Kudus nih, karunia roh nih. Tapi kita harus melihat apakah roh ini berasal benar-benar dari Roh Kudus atau bukan. Karena banyak sekali roh, tetapi roh kebenaran itu satu, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran, roh yang begitu luar biasa, roh yaitu dari Allah, dari Tuhan. Itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus, bukan dari roh-roh yang lain. Oke. Jadi kita harus benar-benar belajar ya. Belajar kebenaran itu sendiri sehingga kita bisa, Roh Kudus akan malah mengkonfirmasi apa yang kita belajar dari Alkitab itu sendiri, sehingga ketika kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita benar-benar mengerti bahwa yang keluar adalah buah-buah yang benar, buah-buah kebenaran itu sendiri, yaitu selain buah roh adalah ketika kita mengajar, kita akan dimampukan untuk bisa mengajar menurut apa yang Roh Kudus ilhamkan dan katakan di firman-Nya. Wow, oke. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita hari ini sebenarnya memiliki satu misi khusus, yaitu selain kita merayakan hari raya Pentakosta, yaitu kita ingin sekali Bapak Ibu mengerti bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Saudara harus mengerti bahwa kita sudah menerima kuasa yang terbaik itu, kuasa yang dahsyat itu, Parakletos itu, yaitu Roh Kudus. Seperti yang Bro Aldi ngomong bahwa hari ini kita sudah dipenuhi oleh kasih-Nya, biarlah kita terus mewartakan Injil, mewartakan kebenaran itu sendiri, sehingga buah dari apa yang kita rasakan bukan bagaimana karunia-Nya, bukan bagaimana kita menerima karunia roh, glosolalia, bahasa roh dan lain-lain, tapi apakah ketika kita menerima itu ada buah yang dihasilkan. Karena setahu saya pun di gereja Reformed kita tahu bahwa karunia roh sangat dibatasi secara tanda kutip. Nah, bagaimana Bro Aldi, menurut pandangan Bro Aldi tentang hal ini, karena Bro Aldi sendiri pun juga berkecimpung di lintas denominasi dalam pelayanannya. Ya, baik. Ya, jadi banyak sekali orang yang mengatakan kami seperti menguasai atau seperti membatasi kuasa Roh Kudus itu ya. Tapi sebenarnya begini Bro Jimmy dan juga untuk teman-teman juga ya. Sebenarnya bukan kita membatasi karya Roh Kudus, tetapi kita menjaga apa yang Roh Kudus katakan, apa fungsi dan tugas Roh Kudus itu sendiri begitu. Karena seperti yang dikatakan ya, banyak sekali roh-roh yang berkeliaran yang mengakui dirinya adalah Roh Kudus, tetapi itu bukan Roh Kudus. Itu banyak sekali. Jadi kita harus berhati-hati. Di sini kita harus memiliki hikmat. Di sini kita harus memiliki hidup yang berhati-hati begitu ya. Dan juga kita juga harus memiliki sebuah yang namanya ratio. Ya artinya kita memiliki sebuah pengetahuan. Karena saya memiliki sebuah 3 poin begitu di dalam untuk menguji roh ini kan, apakah ini Roh Kudus atau bukan. Yang pertama adalah pengetahuannya terlebih dahulu begitu ya, pengetahuannya ya.
pengertian dan pemahamannya ya. Ya, benar. Pengetahuannya terlebih dahulu. Bagaimana esensi Roh Kudus, apa definisi Roh Kudus, dan juga ya kita harus mengenali terlebih dahulu begitu kan ya. Itu. Yang kedua, kita juga harus bisa melakukan yang namanya observasinya atau kita bisa mengamatinya dari hasil pengetahuan kita, dari hasil studi kita, dari hasil learning kita dari Bible begitu. Tapi dengan catatan yang benar. Ya, kita harus mengobservasikan, ini benar dari Roh Kudus apa bukan? Ini benar dari Tuhan atau bukan? Ini benar, ini adalah benar-benar Roh Kudus gitu. Kalau kita menggunakan filosofi René Descartes tentang skeptisisme, ya skeptisisme ini, ya ini bukan berarti kita mengambil sedikit kebenarannya begitu ya. Yang artinya kita jangan terlalu skeptis terhadap apapun itu ya. Bukan kita mengajarkan hal yang salah atau katakan kita mengajarkan ini kita jangan terlalu banyak percaya seperti ini, bukan. Tapi kita ya harus memiliki sebuah pemikiran rasio itu sendiri. Apakah ini benar, yang dikatakannya itu benar begitu. Nah, kalaupun emang benar, ya itu puji Tuhan begitu. Itu puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak benar, itu yang berbahaya. Itu kita harus bisa mengobservasikan benar-benar secara matang. Dan juga kita minta pembimbingan dari Roh Kudus seperti itu. Nah, kalaupun tidak ada pembimbingan Roh Kudus, berarti ya benar ini bukan dari Roh Kudus begitu. Nah, yang ketiga poinnya apa? Konklusi atau kesimpulannya. Jadi kita bisa tahu ini bukan dari Roh Kudus. Ini dari Roh Kudus. Kalau dari Roh Kudus berarti ini sesuai dengan firman yang ada. Ini sesuai dengan firman yang ada, ini sesuai dengan pengajaran yang benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan Roh Kudus, ya mau apapun itu, ya itu tidak akan tercatat dalam firman begitu ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi memang secara menguji berarti dari gereja Reform sendiri sebenarnya bukan anti ya. Iya, tapi anti. Memang sangat menjaga dan benar. tidak memfokuskan ke hal-hal yang bersifat euforia, artinya spektakuler. Benar, jangan nilai-nilai kekristenan yang hanya sekedar mistis dan lain-lain, benar. tapi memang mau meluruskan bahwa kita harus benar-benar punya pemahaman sehingga kita bisa mengobservasi dan menyimpulkan apakah ini dari Tuhan apa bukan. Kalau dari Tuhan ya puji Tuhan. Benar, kita juga sekali. tidak justru malah menyalahkan apa yang benar gitu kan. Benar sekali. Oke. Nah, teman-teman dan saudara-saudaraku, kita sudah masuk pada akhirnya. Intinya hari ini kita masih dalam suasana Hari Raya Pentakosta. Kita mau bahwa kita memiliki pemahaman yang benar dan sungguh-sungguh belajar tentang apa itu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga suatu saat nanti ketika kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran manapun, kita punya satu fondasi yang kuat, yaitu Roh Kudus sudah dicurahkan dan hari ini kita bisa berkarya di dalam Dia. Mari berkarya di dalam Dia, dan thank you banget bro sudah hadir hari ini, dan biarlah kita selalu dipenuhi oleh kasih dan sukacitanya.